warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kenalkan, saya Firman Hidayat dari tim Fixed Income Research Analyst dari Bahana Sekuritas. Saya ucapkan selamat datang kepada para investor, seluruh nasabah Bahana Sekuritas, baik dari sisi equity, fixed income, dan retail high net worth. Sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu yang terhormat Bapak Edi Masrianto selaku Direktur Keuangan Treasury dan Global Services dari PT Bank Pembangunan Daerah BPJ Jawa Timur Tbk. Selain itu, kita juga telah hadir bersama kita yang terhormat Ibu Yolanda Veronica Sondak selaku Direktur Capital Market PT Bahana Sekuritas. Ya, susunan acara pada webinar sore ini kita akan mulai dengan sambutan dari Bu Yolanda sebagai pembuka, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi presentasi dari Pak Edi ya. Kemudian akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita mulai webinar pada sore hari ini, mohon izin saya menyampaikan secara ringkas CV dari Pak Edi. Yang mana Pak Edi sudah kita kenal di capital market ya, baik di BRI sebagai kepala divisi bisnis internasional, kemudian kepala divisi bisnis treasury dari BRI, kemudian juga pernah mengemban jabatan sebagai ketua pengurus YKP BRI, dan juga sebagai direktur utama PT Kadang Persero. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Yolanda untuk menyampaikan dua patah kata sebagai sambutan dan langsung dilanjutkan oleh pemaparan dari Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Selamat sore Bapak Ibu hadirin, para asset managers dan investors. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Yolanda Sondak mewakili PT Bahana Sekuritas mengucapkan selamat bergabung di acara di Extraordinary Corporate Access bersama narasumber pada hari ini yang terhormat Bapak Edi Masrianto selaku Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT Bank Jatim Tbk. Selamat sore Pak Edi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak di tengah-tengah kesibukan. Sore ini Pak Edi akan sharing dengan Bapak Ibu hadirin mengenai isu terkini terkait kelompok usaha bank dan juga rencana Bank Jatim mengadakan corporate action ya ke depannya. Bapak Ibu hadirin, asset managers, investors, program Bahana Sekuritas Corporate Access ini kami selenggarakan sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk berbagi informasi. Besar harapan kami program Corporate Access ini dapat menambah referensi wawasan bagi Bapak Ibu hadirin dalam mengambil keputusan investasi. Without further ado, saya kembalikan ke moderator kami, Bapak Firman. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Edi Masrianto, silahkan Pak untuk menyampaikan prospek bisnis daripada PT Bank Jatim Tbk. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firman, Bu Yola, dan tim Bahana Sekuritas, serta para investor khususnya yang tergabung dalam Bahana Sekuritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kereta ke kota Pasuruan, jangan lupa mampir beli ketan durian. Selamat sore, salam cuan. Bank Jatim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oke, sahabat investor Bahana Sekuritas, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan insight dan journey Bank Jatim di awal tahun 2025. Harapan saya bahwa insight ini akan dapat memberikan perspektif lain bagi sahabat investor tentang Bank Jatim, apa yang menjadi kekuatan, peluang, dan rencana strategis manajemen di waktu mendatang sebagai bagian dari landscape ekonomi dari pelaku perbankan. Bank Jatim masuk dalam PIS Bank Pembangunan Daerah dan menjadi sedikit dari BPD yang menjadi perusahaan terbuka. BPD secara nature of business-nya adalah bank umum yang pola bisnis dan orientasinya sama dengan bank pada umumnya, yaitu pengelolaan dana masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai intermediary
melalui pembiayaan dan penyediaan jasa transaksi keuangan. Nah, BPD yang tumbuh dari setiap wilayah regional di Indonesia memiliki kekuatan dalam penguasaan dan pemahaman terhadap ekosistem keuangan pada ekonomi di daerahnya, sehingga dia juga berfungsi sebagai enabler utama bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendrive ekonomi daerah. Kekhususan dan karakteristik BPD yang spesifik ini menciptakan suatu peluang dalam menangkap setiap kesempatan, namun di saat yang bersamaan harus mampu menghadapi tantangan. Nah, BPD tidak bisa dilepaskan aspek kewilayahannya, teritori suatu provinsi sebagai asal dan merupakan tujuan dari BPD tersebut. Hal ini yang menjadi suatu privilege tersendiri termasuk Bank Jatim. Namun, seiring dengan dinamisnya iklim bisnis yang dipicu dengan perubahan perilaku masyarakat, Bank Jatim sebagai entitas yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis menjadi trigger untuk meningkatkan kapasitas bisnis lebih dari sekedar bank pembangunan daerah yang memiliki kekuatan di wilayah Jawa Timur. Bank Jatim memiliki pemahaman bahwa entitas bisnis harus terus adaptif agar stay relevant dan stay related bagi nasabah dan pemangku kepentingan di dalamnya. Karenanya, secara berkesinambungan Bank Jatim melakukan transformasi yang menitik beratkan pada aspek fundamental Bank Jatim untuk dapat menjadi champion di peersnya melalui persiapan struktur organisasi yang lebih efektif, kompetensi human capital yang agile, dengan penguatan pada prosedur internal, namun tetap berorientasi pada bisnis, adaptif, pada kebutuhan nasabah, melalui layanan digital dan modernisasi teknologi informasi, dan percepatan size bisnis melalui aksi korporasi penyertaan modal. Pada saat yang bersamaan, menyikapi pasca diundangkannya Undang-Undang Omnibus Law, regulator menerbitkan blueprint landscape industri keuangan, termasuk di dalamnya adalah terkait BPD, sehingga terciptalah suatu momentum bagi Bank Jatim untuk dapat memanfaatkannya. Peningkatan size bisnis yang dilakukan Bank Jatim dilakukan secara paralel, baik secara linear maupun anorganik, yaitu melalui aksi korporasi, penyertaan modal dengan pola kelompok usaha bank. Bank Jatim memanfaatkan momentum ini bermitra dengan BPD lain untuk kolaborasi, tumbuh bersinergi, membangun negeri. Bank Jatim berfungsi sebagai perusahaan induk bagi BPD di wilayah lain yang memiliki penguasaan dan pemahaman atas potensi ekonomi regionalnya masing-masing. Sampai dengan bulan ketiga di tahun 2025, terdapat 5 BPD yang sedang berproses menjadi anggota kelompok usaha bank bersama Bank Jatim. Sebagaimana nampak pada layar, secara besaran, pada kelompok usaha bank menitik beratkan pada 3 aspek utama, yaitu aspek permodalan yang pertama. Hal tersebut merupakan implementasi dari aksi korporasi penyertaan modal. Bank Jatim berfungsi sebagai strategic partner bersama pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas BPD anggota KUB Bank Jatim. Yang kedua, dari sisi aspek bisnis dan keuangan adalah merupakan tujuan utama untuk mensinergikan kebutuhan dan menciptakan peluang baru baik secara B2B ataupun government to business. Yang ketiga, aspek pendukung lainnya menghadirkan value creation secara bersama-sama seperti penguatan GCG, peningkatan human capital dan corporate culture, termasuk transfer teknologi information. Adapun secara angka, implementasi kelompok usaha bank bersama Bank Jatim mampu mengelevasikan nilai proyeksi aset Bank Jatim sebagai perusahaan induk secara konsolidasian sebesar 183,244 miliar di akhir tahun 2025. Begitu pula dengan proyeksi dalam pos neraca dan
posisi laba rugi. Di tengah tantangan sepanjang tahun 2024, melalui proses transformasi secara linear, terrefleksikan dalam pencapaian per November 2024. Ya, ini mohon maaf masih November, karena memang Desember sedang kita selesaikan melalui KAP dan KJPP. Nah, total aset kita di November 2024 sebesar 109 triliun, tumbuh 6,17% year on year. Ini belum ber-KUB. Kredit yang kami salurkan sebesar 63 triliun, tumbuh 20,45% YoY. Pengelolaan dana masyarakat sebesar 87 triliun, meningkat 10,47% YoY, dengan rasio profitabilitas terhadap aset sebesar 1,5%, rasio profitabilitas terhadap ekuitas sebesar 10,63%, net interest margin masih terjaga di level 5,66% dan NPL gross sebesar 3,20%. Brand digital banking kami yaitu J-Connect secara komprehensif juga mengalami pertumbuhan baik dari sisi user apply maupun utilitas transaksinya. Digitalisasi ini kami sediakan untuk mempermudah transaksi bagi nasabah, juga untuk mendukung layanan bisnis proses dan konektivitas sales team dan support services di Bank Jatim. Sedangkan untuk data per Desember, insya Allah dalam bulan ini akan kami rilis pada saat earnings calls nanti. Sebagai perusahaan publik, Bank Jatim juga mengimplementasikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini merupakan value beyond profit yang didelivery Bank Jatim yang dapat memberikan impact baik bagi lingkungan masyarakat sekitar maupun bagi pekerja sebagai main capital. Per November 2024, Bank Jatim sudah menyalurkan kredit yang terafiliasi dengan keuangan berkelanjutan sebesar 5,6 triliun dengan komposisi sektor yang terkait efisiensi energi sebesar 42%, pengelolaan sumber daya alam hayati sebesar 36%, pengelolaan air sebesar 10%, energi terbarukan sebesar 3%, dan bangunan yang berwawasan lingkungan sebesar 2%. Untuk kepedulian terhadap lingkungan, Bank Jatim memfokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sosial melalui corporate social responsibility. Value beyond profit ini mendapatkan apresiasi dalam berbagai ajang kompetisi. Indeks saham ESG Sri Kehati termasuk dalam kategori penerapan ESG atau risiko sedang yang dikeluarkan oleh ESG Sustainalytics Rating. Seluruh rangkaian rencana strategis perseroan telah disusun secara komprehensif dalam rencana bisnis dan rencana korporasi bank selama 4 tahun ke depan. Bank Jatim memiliki visi menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 tidak hanya meliputi sisi angka, namun mampu menjadi entitas bank yang menjadi role model bagi peers dengan tetap mempertahankan ciri khas sebagai mitra strategis pemegang saham utama. Perwujudan BPD nomor 1 ini secara timeline juga dituangkan dalam corporate plan Bank Jatim dan terbagi dalam 3 fase. Fase yang pertama merupakan foundation building, kemudian fase yang kedua growth acceleration, dan fase yang ketiga merupakan market leadership. Saat ini Bank Jatim sudah masuk dalam fase kedua, yaitu bertumbuh lebih cepat dengan memperkuat proses bisnis inti, masuk pada segmen kredit komersial dan intensifikasi sinergi grup BPD. Bank Jatim juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi anchor bagi BPR atau BPRS milik pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya nanti mereka tidak lagi menjadi kompetitor bagi Bank Jatim. Langkah strategis ini semakin memperkuat positioning Bank Jatim sebagai BPD yang ready play into another level, dari regional untuk kekuatan nasional. Demikian seluruh capaian dan goals yang akan dicapai oleh Bank Jatim. Harapan saya, Bank Jatim mampu menambah insight bagi para sahabat investor
untuk lebih memahami Bank Jatim lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mas Firman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas paparannya. Kita akan coba masuk sesi Q&A ya. Silakan untuk para investor, jika ada pertanyaan untuk Pak Edi terkait Bank Jatim, bisa disampaikan melalui kolom Q&A box atau bisa langsung raise hand ya. Feel free. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari investor Pak ya, saya akan coba aja beberapa pertanyaan untuk Pak Edi. Khususnya menurut saya yang sangat menarik adalah terkait prospek kelompok usaha bank itu Pak ya, KUB. Nah, secara skemanya mohon dielaborate Pak ya, terkait anggota ini seperti apa sih Pak prosesnya untuk bergabung. Misalkan yang saya lihat seperti Bank Bengkulu itu kan joinnya ke Bank Jawa Barat Pak ya. BJBR. Kenapa tidak join ke Bank Jatim? Nah, sebaliknya nih Pak, Bank Lampung yang di Sumatera justru join ke Bank Jatim gitu ya, tidak Bank Jawa Barat. Mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi apa dengan siapa itu memang ini pertama kalau dibilang soal jodoh, berjodoh. Jadi masing-masing sebenarnya membidik jauh-jauh sebenarnya kita bidik satu sama lain. Kenapa? Sekarang yang paling penting yang berjoin berkolaborasi dengan Bank Jatim aja deh. Kenapa Lampung bisa join dengan Bank Jatim tidak dengan yang lain? Pertama memang kita saling di awal saling apa itu apa ini kalau ini pacaran lah ya, kita saling melakukan pendekatan, kemudian merasa punya visi dan tujuan dan ada kecocokan barangkali secara historical atau apa, punya nilai sejarah. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu oke, minat ini dituangkan oleh bank yang akan mau berjoin dengan Bank Jatim. Mereka bersurat bahwa saya bersedia untuk join dengan Bank Jatim, gitu. Nah, kemudian kita ini balik, oke. Pada prinsipnya kita tidak berkeberatan dan bisa join dengan Bank Jatim, tetapi secara bisnis, secara finansial nanti kesepakatannya setelah kita lakukan due diligence. Nah, due diligence macam-macam ya, seperti kalau kita mau merger akuisisi itu ya dari sisi legal, keuangan, ya segala macam ada di situ. Nah, baru kita simpulkan dan kita tuangkan dalam SHA, shareholder agreement seperti apa, dan kita sampaikan juga ke OJK. Dan itu juga di OJK kami masih diakses juga sebagai calon perusahaan Indo, kami diakses. Dianggap mampu enggak? Kalau dianggap mampu enggak, mungkin kita boleh bergabung dengan yang lain. Jadi itu yang paling penting poinnya. Nah, apa yang dilakukan? KUB ini sebenarnya kekhususan regulasi yang diberikan oleh regulator. Bagi bank yang tidak bisa memenuhi persyaratan modal minimum yang belum mencapai threshold tertentu, maka ini peluang yang paling bagus. Bagi kami yang punya kecukupan modal, juga sama, ini merupakan peluang bagus. Masing-masing ada plus minusnya. Itulah yang tertuang dari hasil due diligence-nya, maka kami bisa sepakat, oh saya bisa dengan Bank Lampung mau dengan kita setelah terjadi kecocokan. Ya, melalui proses kita evaluasi, ada menawarkan harga sahamnya berapa, saya tawar, bisa nggak ketemu, nah itu. Itulah yang menjadikan poin yang paling penting adalah sesungguhnya sebagaimana saya sampaikan di awal, Bank Jatim tidak hanya mengharapkan sesuatu hanya karena number. Aset yes, karena mereka berani pasti saya akan naik, tapi bukan itu saja. Kita memberikan value tidak hanya pada stakeholder kami di Bank Jatim, pada teman saudara kami yang merasa punya visi misi yang sama. Itu yang kita nah, kelebihannya yang kedua, kebetulan Bank Jatim lebih dulu sebagai bank devisa. Saudara kami yang berlima ini rata-rata mereka masih belum.
Dan saya melihat potensi bisnisnya di sana sangat besar. Ya, misalnya Lampung itu untuk trade finance, ekspor impor masih oke tuh. Ya, ada. Kemudian remitensinya ada. Saya sebut lagi contoh NTB. Wah, itu remitensinya pasti bagus. NTB dia international destination. Selama ini belum ada visa, padahal banknote pasti ada, trade finance pasti ada, remittance pasti ada. Ya. Nah, ya bagaimana mereka bisa memperoleh manfaat? Teman-teman yang bergabung dengan dia pasti sistemnya mereka malah jauh lebih mudah. Nggak harus bikin baru, beli baru, malah bisa mengcloning dari kita. Which is artinya biayanya less expense buat mereka. Tapi kami bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman BPD lain untuk menumbuh kembangkan bisnisnya. Nah, itu yang kita lakukan ber-KUB itu. Nah, itulah yang saya sampaikan kenapa kita berproses KUB itu. Itu saya kira Mas Firman. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Jadi kalau berdasarkan kecocokan, berarti ada kemungkinan misalkan nih Pak ada satu nama bank BBJ gitu ya, yang mungkin yang bank besarnya seperti Bank Jatim, Bank DKI, Bank Jateng, yang Bank Jawa Barat tidak menyukai bank itu semua, berarti ada satu bank yang mungkin ditinggal gitu Pak ya, nggak bisa join kemana-mana gitu Pak ya. Iya, iya bisa jadi. Ya, jadi Pak ya. Kalau untuk Tapi mitigasi terkait NPL sendiri seperti apa Pak setelah konsol KUB? oh gini, kalau konsol kita memang masih belum, ya. Tetapi tahun ini bakal konsol semua. Kita yang bakal konsol konsolidasi untuk neraca tahun 2024 itu baru satu NTB, ya baru NTB. Kenapa? Karena yang lainnya itu belakangan artinya, karena berproses tuh. Kita perusahaan terbuka kan harus izin, harus ini kan nggak bisa dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Nah, gitu. Jadi yang terjadi sekarang untuk konsolidasi pertama ini baru NTB yang bisa konsul dengan kita. Next, harapan saya di semester 1 itu sudah semua nanti bisa konsul dengan kita. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk dari investor. Yang Ya. pertama terkait program MESOP Pak ya, untuk karyawan Bank Jatim, apakah akan ada program itu? Kemudian selanjutnya terkait dividen nih Pak, dengan penurunan laba bersih selama 2 tahun terakhir Pak ya, seperti apa strategi dividen Bank Jatim ke depan? Kemudian terkait dampak dari pemangkasan anggaran Pak Hmm. ya, dari government, termasuk dari pemerintah daerah juga Jawa Timur, impact-nya seperti apa Pak? Dari sisi JPK, kemudian loan growth, dan juga mungkin rasio-rasio perbankan lainnya Pak. Oke, oke. Baik, baik, terima kasih. Jadi yang pertama dulu eh, karena ber-KUB ini bagaimana terhadap pembagian dividennya ya. Jadi KUB ini merupakan lagi-lagi terobosan yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelevasi size bisnis secara anorganik. Nah, jadi di samping penetrasi bisnis secara linier, sesuai dengan hasil prognosa di awal, kelompok usaha bank ini akan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk bisnis Bank Jatim ke depannya. Nah, samping hal itu, juga mencermati beberapa potensi risiko yang mungkin terjadi sekaligus upaya untuk mitigasi. Ini pasti. Nah, jadi itu sudah kita perhitungkan lah gitu ya. Misalnya, saat likuiditas dalam hal terjadi ini risiko bagi kami, terjadi kondisi kebutuhan likuiditas dari bank anggota KUB, maka Bank Indo ini wajib memenuhi kebutuhan likuiditasnya untuk anggota KUB tersebut. Nah, sejauh ini yang kami lihat dari beberapa bank yang berkomitmen ini, likuiditasnya seperti LCR, NSFR, AL dibanding NCD-nya, dan AL dibanding DPK-nya masih terjaga di atas threshold. Kemudian rencana mitigasi atas potensi risiko antara lain selain menjaga rasio kecukupan likuiditas, juga melalui ekspansi pengelolaan dana pihak ketiganya. Ini yang penting, termasuk di luar pemerintah. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kita
akan melakukan ekspansi pengelolaan dari pihak ketiga selain dari masyarakat dan juga dari pemerintah, juga akan melakukan penerbitan surat berharga. Ini PUB nantinya. Jadi supaya net stable fund-nya lebih terjaga. Nah, dari sisi strategi, investasi dalam perhitungan proyeksi potensi return investasi yang didapatkan, ini rencana mitigasi yang dapat diimplementasikan antara lain mulai monitoring secara maksimal terhadap masing-masing kinerja bisnis bank anggota KUB melalui penempatan perwakilan perseroan. Jadi kami bisa menempatkan pengurus di bank yang ber-KUB dengan kita. Dan juga melalui integrasi yang mencakup aktivitas realisasi potensi dari bisnis dan kolaborasi dengan bank anggota KUB. Nah, ini menurut hitung-hitungan saya nantinya mesti remitensi, trade finance, nah itu akan menjadi tumbuh berkembang. Nah, terkait dividen, ya berikutnya adalah melalui permodalan. Bank Jatim sebagai Bank Indo ini pasti akan tetap menjaga rasio CAR atau KPNM dalam hal untuk membackup struktur permodalan bank anggota KUB. Indikasi dapat dilakukan dengan cara menjaga pencapaian labanya, kemudian menjaga kualitas kredit yang disalurkan, termasuk operasional untuk menjaga fraud. Nah, terkait dividen, ini merupakan domain dari pemegang saham sih sebenarnya, yang akan diputuskan dalam rules nantinya. Namun, Bank Jatim sebagai emiten akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para investornya, sesuai dengan kebijakan dividen yang dimiliki dan diimplementasikan selama ini. Jadi kira-kira policy-nya antara 50 sampai 55% lah pembagian payout ratio-nya itu. Itu yang dilakukan Bank Jatim. Nah, di sisi lain, tadi pertanyaan yang soal efisiensi. Nah, kalau di kami bukan melakukan efisiensi, tapi lebih pada rasionalisasi. Jadi karena orang kalau ngomong efisiensi itu konotasinya, wah biayanya 100 jadi 50. Nanti berapa outputnya kan gitu. Enggak. Ini kita sesuaikan. Makanya kita rasionalkan. Kalau kita pingin output 100, kira-kira biaya yang optimal yang bisa kita tekan seberapa persen. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kita sudah hitung-hitung itu. Ya. Nah, berdasarkan informasi memang efisiensi fiskal itu untuk Jawa Timur itu kan efisiensi fiskal itu 306,6 triliun. Ini berimpact pada efisiensi transfer ke daerah yaitu 5,5% atau 50,6 triliun. Ini semua kita tahu itu. Nah, transfer ke daerah yang terimbas seperti efisiensi antara DAK fisik dan DAU. Jadi dana alokasi umum itu akan terimpact. Untuk DAK fisik, ini terjadi penurunan rata-rata sebesar 60% untuk kabupaten, 32% untuk kota, dan 53% untuk provinsi. Sementara untuk DAU, penurunan rata-rata 2,13% untuk kabupaten. Dan untuk kota 0,58%, sementara untuk provinsi itu turun 0,51%. Nah, Bank Jatim sendiri sebagai pengelola keuangan daerah secara tidak langsung akan terpengaruh, itu pasti, ya. Jadi tidak mungkin terpengaruh. Tapi ini beruntungnya kita sudah antisipasi jauh-jauh hari. Jadi bahwa selama setahun yang lalu kita mengimplementasikan rencana strategis agar dapat mengantisipasi beberapa hal, termasuk di dalamnya seperti pelaksanaan rasionalisasi ini. Bank Jatim memiliki segitiga ekosistem, yaitu pemerintah daerah, SMI, dan sektor swasta. Ekosistem yang pertama akan tetap kami maksimalkan, karena bagaimanapun ini penopang utama kita, ya, termasuk dari pendanaannya maupun dari loan-nya, terutama untuk pegawai. Kemudian, dua ekosistem lainnya akan kami garap lebih dalam lagi. Jadi lebih mengerucut lah kira-kira, nggak semua, tapi kita pilih yang memang relevan dan memberikan yield yang lebih bagus. Nah, dari sisi pengelolaan dana dan likuiditas, kami akan memaksimalkan layanan digital kami untuk meningkatkan layanan transaksional bagi nasabah untuk mendapatkan dana murah. Selain itu, melalui utilisasi di bisnis treasury dan internasional, termasuk wacana pendanaan via pasar modal. Nah,
Itulah yang kita lakukan. Sementara di sisi penyaluran kredit akan lebih fokus pada sektor ekonomi yang masih memiliki demand yang tinggi, seperti pertanian dan turunannya, yaitu mamin, manufaktur, termasuk pariwisata, terutama yang ada di Jawa Timur. Itu sih yang kita lakukan. Ya. Terima Dan kasih. Pak Haji. untuk program MESOP, ya ini memang masih dalam wacana kita. Saya kira ini akan kita elaborasi, kita inisiasi lebih lanjut, ini termasuk buyback-nya itu yang sedang kita kita coba elaborate lah. Oke. Iya, thank you Pak Haji. Sudah ada pertanyaan lagi nih Pak dari investor Pak ya. Ini lebih terkait KUB members dari Bank Jatim yang belum mendapatkan surat penegasan Pak ya atau pengesahan dari OJK. Seperti apa Pak ya tindak lanjut dari Bank Jatim atas isu tersebut? Kemudian apakah OJK itu memberikan tenggat waktu Pak ya untuk proses tersebut? Dan kira-kira kalau investor pengen mantau proses tersebut itu seperti apa Pak ya caranya? Terima kasih. Oke, baik. Untuk izin OJK itu berproses ya Mas. Jadi pertama kita dengan 5 BPD ini setelah kita melakukan komunikasi, kemudian kita tuangkan dalam SHA, ya SHA, shareholder agreement kita. Nah, ada proses-prosesnya, memang cukup panjang. Nah, yang yang menjadi persoalan adalah kita sambil menunggu hasil akhir dari due diligence masing-masing kan nggak sama. Bank A, B, C, D, E itu nggak sama. Jadi kalau sesuai urutan dulu itu NTB, kemudian Lampung, kemudian Banten, berikutnya NTT dan Sultra. Nah, sesuai urutan ini. Nah, Lampung ini sebenarnya tinggal menunggu stakeholdernya atau gubernurnya. Tinggal nunggu saya ini. Kalau itu oke, misalnya Maret atau April ini saya chip in langsung. Nah, kemudian kita sampaikan setelah chip in, kita penyertaan, kita bersurat ke OJK. Nah, nanti mereka akan meluluskan. Anda boleh dengan catatan itu bisa ber-KUB dengan Lampung misalnya. Nah, itu baru satu. Nah, kenapa yang lain belum? Karena datanya belakangan, Mas. Mereka itu seperti Banten datang kita Oktober, kemudian si Sultra sama NT itu last minute November akhir, jadi nggak nututi lah saya. Tetapi kemarin yang diminta oleh OJK bahwa yang penting ada agreement dulu, shareholder agreement seperti apa sampai Desember itu. Dan target kita juga nggak mau lama-lama juga, semester 1 semuanya sudah harus konsolidasian dengan Bank Jatim. Nah ini, yang belum ada izin ini karena masih sedang berproses ya, ini merupakan ASI korporasi, jadi tidak bisa serta-merta, ternyata memang cukup lama. Ya mungkin buat teman-teman lain juga masih ini pengalaman pertama juga. Kemudian jernihnya fase KUB itu investor bisa memantau dalam setiap earning calls atau analis meeting yang diselenggarakan Bank Jatim setiap 3 bulan sekali akan kami update. Ini dalam waktu dekat sih insya Allah. Karena gini, teman-teman kita yang ber-KUB dengan kita kan, mohon maaf ini belum terbiasa harus bikin laporan yang setiap bulan dan Ya. belum, jadi dulu masih dibuatin, masih bisa delay, sekarang sudah kita terus memantaunya setiap hari Mas. Gitu. Jadi tolong segera kita kasih time constraint-nya supaya mereka juga paham juga. Tapi ya insya Allah sih mudah-mudahan malah beruntung ini kita satu dulu, ini satu tuntas dengan NTBS, yang lainnya tinggal mengikuti ini perkiraan-perkiraannya seperti apa. Ya, itu. Baik, Pak Haji, terima kasih. Pak, untuk loan portfolio sendiri boleh di-share nggak Pak proporsinya antara yang dari captive
market ekosistem Pak ya, seperti ASN dan pensiunan itu compare to corporate loan, itu presentasinya seperti apa gitu Pak ya? Dan kira-kira strategi Bank Jatim sendiri untuk bisa bersaing gitu Pak ya, melawan yang bisa dibilang melawan Himbara atau bank swasta yang buku 4 untuk dari sisi corporate segmen itu seperti apa Pak ke depan? Terima kasih. Oke, em, ya kalau dengan Himbara ya inilah apa itu bukan saya kecil hati tapi sizingnya juga beda. Mereka udah ribuan triliun, saya masih ratusan. Tetapi semangatnya kita, nah itu yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya ya, di November 2024 kemarin multipurpose itu 28 triliun atau naik year on year itu 11,86%, ya kan? Udah mortgage itu 3,2 triliun atau sebesar 27,25%. Yang lain 2,6, yang lain 3 triliun, 3,0 gitu, itu setara 13,48%. Jadi untuk sektor ini, segmen ini 34 triliun, 34,2 atau setara 13,28%. Sementara mikro itu 9,3 triliun atau 22,94%. Small medium itu 12 triliun atau 57%. Dan corporate itu 8,1 triliun atau 9,29%. Jadi memang kita bergerak di sektor atau segmen mikro, retail gitu ya, dan apa ini loan-loan yang di ASN gitu. Itu sih. Kalau dari sisi apa Pak, income yang dari non interest Pak ya, seperti misal dibilang fee base apa namanya dari transaksi digital, fee base income gitu Pak ya, remittance gitu. Itu outlook-nya seperti apa Pak kalau dari Bank Jatim? Vibes ya alhamdulillah apa ini ada peningkatan lah ya. Kalau dari ketahuan memang em, itu kan, non interest itu kita masih 834 miliar lah. Tetapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya itu ada kenaikan 23,76% sih. 23,76%. Jadi itu yang mengembirakan. Jadi kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Sebagai contoh juga remitten kita baru lahir bulan April tahun 2024 yang lalu, itu sudah lumayan bunyinya sudah T yang lewat Bank Jatim untuk BPD. Saya kira buat saya ada harapan lah ya. Dan itu baru punya counterpart satu di luar negeri. Sekarang kami sudah merambah ke Hong Kong. Next rencana akan buka ke Taiwan, kemudian ke Jepang juga. Ternyata orang di sini banyak juga. Baru tahun berikutnya nanti ke Middle East. Itu kebanyakan orang Madura di sana. Tapi yang Asia ini yang kita utamakan itu yang di sini. Itu sih. Ya, terima Banknote kasih. juga lumayan. Hmm. Transaksi banknote teman-teman mungkin kalau saya bilang nggak menyangka, coba malah saya tanya. Kalau Om Firman ngelihat, mohon maaf ini tanpa bermaksud kedaerahan, Madura apa yang bisa di kepala kita? Melihat Madura, apa sih persepsi Madura buat Ya, teman-teman kalau melihat Madura itu apa? warung kelontong Pak. Warung kelontong, Iya. ya, bisnisnya nggak ada gitu kan, nggak ada. Anda boleh percaya boleh tidak, banknote-nya di sana itu luar biasa loh. Iya. Dan jangan dikira cuma Saudi Real. Hmm. Jadi kalau misalnya saya pasang target dari paling barat itu mana ini, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, kemudian Sumeneb, makin ke timur itu kalau saya pasang target 100, nggak ada yang nyampe mas. Hmm. Yang ada melewati semua. Tertinggi yang paling Sumeneb. Itu ya tahun lalu itu. Jadi buat saya, wah ini ternyata orang Madura. Sama mau nanya apa? Korean won ada, Japanese yen ada,
Australian dollar ada gitu ya. Apalagi Saudi Real, orang sana emang itu. Nah, jadi apa ya? Oh, ternyata hidup juga selama ini yang mungkin orangnya nggak tergali. Terus apa yang membedakan kita bisa masuk? Pendekatan, Mas. Hmm. Kalau Anda datang ke sana seperti you as a banker, ya nggak ngerti mereka. Tapi kalau pendekatan kekeluargaan, Ya, malah itu yang jadi gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ya. saya masih punya mimpi bahwa transaksi Bankno, transaksi remiten Jawa Timur, mudah-mudahan mimpi saya juga ingin jadi raja lah di situ. Karena Ya. 40% remiten nasional itu ada di Jawa Timur. Yang TKI TKW Pak ya. Iya. Dan sekarang yang TKW terdidik juga banyak. Udah banyak. Larinya kemana? Korea, ke Taiwan, anak-anak mudanya ke sana juga. Ke Jepang, sudah oke lah. Dan ini teman-teman KUB ada yang punya basis itu. Ya. Contoh orang-orang NTB itu di Malaysia banyak di sektor Hmm. perkebunan gitu. Itu orang-orang Lampung di Hong Kong banyak. Nah gitu. Jadi kayaknya Ya. sudah punya klaster-klaster sendiri. Hmm. Ya. Kalau yang konsumer, teman-teman saya BPD lain termasuk kami juga masih masih apa ya agresif untuk menambah pundi-pundinya di situ sektor konsumer karena ini menjadi backbone sih sebenarnya. Apalagi kalau payroll-nya di kita juga itu lebih safe buat kita. Ya. Oke, kita balik ke chat box Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan bahwa dengan rencana efisiensi termasuk meningkatkan digitalisasi Pak ya, itu apakah Hmm. ada tren untuk mengurangi kantor cabang atau mungkin pengurangan pegawai yang front end gitu Pak ya? Oke. Terus terang kalau kita belum menutup, belum mengurangi, Mas. Hmm. Ya, karena sekarang kita gini, kita Bank Jatim bertransformasi. Kalau teman-teman tahu ada 5 pilar tuh ya. Pertama SO-nya, human capital-nya, rule making rule-nya, kemudian IT, yang terakhir adalah IT korporasinya. Nah itu yang kita lakukan. Kita nggak mengurangi. Yang ada adalah mengalihkan dari teman-teman yang tadinya kebanyakan disupport ke sektor lini bisnis. Nah Ya. itu. Jadi secara bertahap nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, shifting itu diharapkan membuahkan hasil. Ada nggak hasilnya? Ada. Faktanya loan kita growth. Dari tahun 22, saya masuk sini dulu masih 47%. Sekarang Hmm. udah di November udah 70 sekian. Akhir tahun barangkali sudah di atas 80. Kenapa nggak ngebut banget? Nggak mau juga kita. Kita harus hati-hati juga gitu. Gitu. Itu sih. Jadi Ya. secara struktur organisasi ini eh, rasio self hosting per unit ini lebih dari 60% dari total unit. Nah, ini yang terindikasi pada penyaluran kredit yang melebihi rata-rata industri kemarin kalau tadi dibaca kan. Oke. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang tanya Pak terkait kasus kredit fiktif ya yang melibatkan Nah, apa kepala cabang Jakarta Pak ya. Itu ya, sebenarnya ya. eh, apa Pak ya? Mohon klarifikasinya Pak ya. Nanti eh, skemanya itu seperti apa, kemudian langkah yang dilakukan Bank Jatim untuk menangani kasus itu dan mungkin terkait pencadangan, kemudian aset recovery-nya seperti apa gitu Pak. Oke. Oke. Untuk case Jakarta itu memang sudah ditangani oleh APH, aparat penegak hukum ya. Jadi lebih detailnya karena saya nggak mau menjawab yang menjadikan overlap dengan mereka. Tetapi sebenarnya dari loan yang dikucurkan oleh teman-teman Bank Jatim itu sebagian ada cash call-nya. Dan ini Hmm. yang kita untuk recovery aset kita. Aset
setelah kita berikan itu. Terhadap itu semua, kita sudah melakukan pembukuan pencadangan itu sebagai kerugian di tahun 2024. Jadi karena itu termasuk fraud, kita komunikasinya dua arah, termasuk dengan OJK, nggak bisa lagi ditunggu sampai maturitinya, maka itu harus kami buku di tahun 2024 dan itu sudah dilakukan. Ya, tapi detailnya nanti supaya nggak overlap dengan aparat penegak hukum dan itu akan disampaikan tersendiri lah. Yang penting ini tidak mengganggu kinerja perseroan pada tahun ini. Ya, itu sih. Terima kasih Pak Haji untuk klarifikasinya. Nah, berikutnya pertanyaan terkait guidance Pak ya. Guidance untuk 2025 khususnya untuk beberapa key ratio Pak ya. Dari sisi Bank Jatim sendiri seperti misalkan NIM, NPL, kemudian loan growth, LDR, kemudian kasa rasio sendiri itu targetnya seperti apa Pak untuk tahun ini? Kalau ini nanti saya kira pas akan kami sampaikan di earning calls ya. Ya Pak. Ya kan tahu semuanya berapa tahun depan gitu. Ini sengaja biar saya simpan dulu deh. Ya Pak Haji. Jadi nanti sekalian dapat full year soalnya supaya jelas. Oh, Ya. tapi yang jelas saya masih konsisten untuk menjaga rasio-rasio keuangan itu masih memadai dan tidak lepas kontrol sebagaimana regulator menerapkan pada kita. Itu sih. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi di sini juga banyak investor dari bond juga Pak yang bergabung. Saya mohon di-spill sedikit Pak ya terkait corporate action khususnya penerbitan obligasi korporasi Pak. Di tahun ini planningnya seperti apa Pak? Kira-kira issued amount-nya mau berapa, kemudian tenornya dan juga mungkin use of proceed-nya Pak untuk apa Ya. gitu. Terima kasih. Oke. Baik, baik. Terus terang obligasi ini sedang berproses ya, tetapi mudah-mudahan masih sesuai rencana. In total karena bentuknya PUB, saya akan menerbitkan 5 triliun dalam 2 tahun. Ya, dalam 2 tahun, tenornya 3 dan 5 tahun di setiap tahunnya, dari 3535. Cuman di tahun pertama nanti saya akan menerbitkan antara 2 atau 3, kita lihat dulu ya. Baik, baik. Kalau use of proceed-nya Pak? Use of proceed-nya harapannya di Agustus September gitu ya. Oh, oke. Ya Kan Pak. itu nanti banyak surat berharga yang maturity juga yang jadi Iya. mungkin dia nyari apa ini mencari tempat baru investasi tapi penggunaannya nanti untuk kredit Iya. ya kan kita kan masih ada room itu di consumer Iya. masih ada room lah yang yieldnya oke gitu ya karena gajinya atau payrollnya masih di kita ya kan gitu. Ya. Kalau yang korporasi ya kita pilih yang memang bisa memberikan trickle down bisnis juga ke kita di bawahnya kan gitu ya. Itu. Karena kenapa kita perlu PUB ini karena memang ya teman-teman tahu juga tahun ini sedang efisiensi, saya pikir money masih tight lah ya, dan money Iya. bakal itu dan kita akan ya menaruh posisi yang bagus atas itu. Jadi ini sebagai big true kita lah, kita sudah siap-siap nih. If something happen kita sudah gitu loh. Ya, ya. Saya beruntung sekali itu yang kemarin remitan tuh sudah down. Jadi begitu ini down sudah masuk ting. Walaupun harusnya tadi bertambah, sekarang masih ada di level itu gitu. Ya beruntung banget tuh. Jadi lagi-lagi soal timing.
Dan ini PUB ini sekaligus untuk mengcover KUB, ya kan? Kita harus Ya. memperhatikan anatomi dari likuiditas teman-teman kita yang lain. Nanti kita cermati, oh komposisinya seperti apa, ini harus dikurangi, nyari yang ini, kalau enggak ini kan gitu. Itu yang kita harus sesuaikan. Ya. Soalnya kan kalau saya lihat secara rasio Pak ya, loan to deposit ratio per November juga masih di 72%. Mestinya kan liquidity-nya masih cukup ample Pak ya untuk Bank Jatim. Iya betul. Cuman kita yang harus perhatikan kan harus punya net stable fund, Ya. ya kan? Artinya gini, kondisi seperti ini bakal berapa lama sih orang menyesuaikan kan itu yang kita. Kemudian yang punya likuiditas bakal digunakan nggak? Kalau misalnya dia tiba-tiba mengutilisasi dana yang ada, saya masih perlu dulu, ini berpengaruh juga di kita. Ya. Makanya perlu stabilizer itu untuk yang jangka menengah, jangka panjang. Jadi saya akan ambil nanti yang 3 tahun dan 5 tahun supaya kita punya ya minimal net stable fund ratio kita memadai lah. Ya. Tapi kalau untuk Desember ini rasa-rasanya kita sudah di kepala 8 loh. Ada kepala Pak ya. Iya udah kepala 8 ya, 80 something lah. Nah. Jadi sudah kita harus prepare, well prepare lah kira-kira gitu. Ya, ya. Thank you Pak Haji. Kalau dari sisi apa green financing gitu Pak ya, dari sisi sustainability loan gitu, seberapa serius sih Pak Bank Jatim sebenarnya atau cuma hanya gimmick gitu ya untuk ya ini kita juga support green seperti seperti itu Pak. Gimana Pak? Serius kalau itu bukan gini, bukan gini, gini. Teman-teman salah udah menginterpretasi selama ini. Jadi gini contoh ya, contoh. Em, beberapa beberapa pengusaha kita. Nah, Ya. pengusaha kita, nah, misalnya pengusaha jahe, jahe ya, Hmm. itu selama ini kita memandu temen pengusaha kecil lah. Hmm. Sebenarnya dia rutin apa coba ekspor jahe Hmm. dari daerah mana Trenggalek, Ponorogo ada yang masuk kita mau dia akhirnya. Nah itu contohnya green jadi serius. Yang tadinya dia cuma jualan dikumpulin di daerah tertentu, nggak keluarnya bukan dari Jawa Timur, kasihan Jawa Timur penghasil tapi nggak dicari di sini. Ada Ya. lagi pengusaha coklat, ya coklat yang permen itu, nggak ada sampai namanya kampung coklat kalau di googling. Nah itu juga kita kita support, ayo belajar kenapa bagaimana berbisnis ini. Tadinya dia juga keluarannya bukan dari Jawa Timur. Nah itu loh. Jadi memang kita serius. Jadi ada itu di coklat, contohnya jahe, kemudian ada juga memang kalau Jawa Timur yang banyak di kita ini ke kita itu yang tadi makanya disampaikan ke ini pertanian. Pon-pon gitu Pak Nah, ya. iya, ini ada lagi nih sudah kita pendekatan dengan kita ya sudah ada di kita cuman ya apa enggak yang sudah apa coba ekspor apa ini aduh apa namanya gede buah itu alpukat. Hmm. Alpukat itu ada itu dari Malang di sini ada. Nenas itu kita ekspor ternyata loh. Nggak pernah dengar kita nggak pernah tahu ya kan. Nah jadi memang ada. Nah ini kemarin dari kita ngundang beberapa calon buyer ada yang mau kelapa muda. Hmm. Jadi kelapa muda dari kita kan banyak itu. Nah cuman permintaannya dia ya itu yang teman-teman supaya apa dari pihak apa ini penghasil kelapanya itu yang saya nggak kurang mengerti itu. Jadi mintanya jangan sampai ke sana tumbuh seperti tunas kelapanya itu. Kalau itu akan menjatuhkan harganya seperti itu. Nah mereka nanti yang tahu. Tetapi sudah ada yang mulai permintaan itu kelapa muda itu ke
Filipina kelapa muda itu. Sudah ada MOU-nya. Jadi sebenarnya di kita banyak yang diminta. Yang berikutnya cangkang kelapanya, batok kelapanya itu ada juga yang minta itu. Ya, jadi mudah-mudahan ya mungkin mereka kalau dengan yang bank besar agak agak gimana teman-teman, kalau dengan kita kan lagi-lagi pendekatan sih ya dengan teman-teman Iya, Pak. pengusaha. Kan kita memang jalan dari pengusaha kecil yang mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan hasil, memberikan nilai manfaat pada lingkungannya dan itu. Itu sih. Ada program ini juga nggak, Pak? Seperti pendampingan gitu ya ke Ada. UMKM. Oh, langsung saya jawab, ada banget itu kita. Ada. Kita datang ke Banyuwangi, banyak Jawa Timur. Saya juga kaget-kaget juga. Pernah dengar daun kelor nggak, sama? Pernah, Pak? Daun kelor? Ya, Itu buat tempo, Pak ekspor. ya? Iya, ekspor tuh ke Cina. Hmm. Coba. Cuman di sini masih belum dibudidayakan. Cuman dia yang ditanam-tanam itu biasa itu. Tadinya saya mikir, buat apa ya daun kelor? Di sini orang metik seenaknya. Coba. Iya. Dia dikirim ke sana dalam bentuk layu. Di sana dikeringkan jadi makanan bubur bayi. Saya Hmm. tanya, kenapa kok pakai ini? Karena kandungan antioksidannya tinggi katanya. Orang sini belum banyak yang ngerti itu. Gitu. Termasuk saya juga tadinya kan nggak tahu. Saya buat sayur aja gitu ya. Nah itu contoh, salah satu contoh. Jadi seru sih. Saya melihat potensinya masih sangat besar di kita. Ya, itu. Jadi kita serius, tetapi memang belum sampai ketemu gini. Yang gede, saya tahu bayangannya investornya, pengennya langsung gede, enggak. Saya berjalan step by step, yang penting paham, tahu bisa tambah tumbuh bareng gede, makanya tumbuh kolaborasi, tumbuh bersinergi, ya bangun negeri, ya itu sebisa kita di mana aja. Ya. Ini nantinya kami juga ingin punya komunitas untuk pekerja migran. Hmm. Apa yang dilakukan? Misalnya nih, Pak, saya kan nggak punya lahan. Orang yang berangkat ke sana pulang dari sana. Mana nanti keluar dipakai orang lain. Nggak, rahasia. Karena di saya masih sedang bangun ini. Itu Benar. kalau jadi seru. Ya, Iya. sedang kita upayakan. Itu jadi nggak masalah mereka yang berangkat sana pulang masih nggak punya lahan. Tetapi kalau dia nggak mau kembali, kita akan upayakan dia bisa menghasilkan sesuatu. Ini kita upayakan. Ya, itu. Apa itu? Ah, itu rahasia. Iya, Ya, Pak. ya, kita mulai yang kecil-kecil lah. Ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak Haji Ya, penjelasannya. Ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin Pak ya, karena keterbatasan waktu juga. Ini yang terkait penopang utama dari Bank Jatim sendiri, apakah masih consumers di tahun 2025. Kemudian terkait audited report untuk 2024 Pak ya. Kira-kira kapan dirilis? Kemudian kira-kira kapan Pak RUPS-nya? Terima kasih. oke, oke. Baik. Jadi kalau kredit konsumer ini kita sebenarnya masih jadi andalan ya bagi Bank Jatim karena memang bisnis ini yield-nya tinggi dan safe gitu ya karena memang apa ini payroll-nya kan di kita ini. Ya. Nah, ini menjadi captive bagi Bank Jatim. Dan ini juga banyak bank yang ingin masuk ke bisnis ini. Nah, sementara ini kita memang masih punya peluang untuk masuk ke situ. Ya, Hmm. belum sampai 80% lah. Termasuk di BPBD lain juga. Nah, ini yang kita. Jadi masih ada room lah untuk masuk. Itu yang untuk kredit consumer. Nah, untuk yang audit report itu nanti akan kami sampaikan sekaligus di acara earning cost itu dijadwalkan di akhir Maret lah sebelum Lebaran. Dan perlu pelaksanaan RUPS diperkirakan April, ini tentatif, tetapi April most likely di April untuk RUPS-nya. Ya, antara pertengahan minggu ketiga lah RUPS-nya.
Baik, makasih Pak Haji. Mungkin sebelum kita tutup, silahkan Pak Haji memberikan closing remarks dan juga Bu Yolanda Sondak memberikan closing remarks juga. Silahkan Pak. Atas nama PT Bana Sekuritas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada special guest pada hari ini, Pak Edi Masrianto, selaku Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT Bank Jatim Tbk. Semoga diskusi sore ini dapat menambah referensi wawasan Bapak, Ibu, hadirin para investor. Sukses selalu untuk Pak Edi dan Bank Jatim. Selamat sore dan sampai bertemu di acara Bahana Sekuritas di Extraordinary Corporate Access yang berikutnya. Terima kasih.